Kalau seorang pendidik itu Ya. long life education lah ya. Wow. Dodi Samsura udah mengatakan seorang barista harus punya kemampuan untuk menceritakan tentang kopi yang disajikan. Mungkin tidak. Berpotensi tidak. Kopi ini bisa meningkatkan perekonomian, terutama pendapatan petani kita. Dari The Have Hotel kawasan Nanggalo, Kota Padang. Malam ini Talkshow Kopi Pahit Hidayat akan berbicara tentang strategi dan teknis diplomasi kopi dalam rangka peningkatan kualitas kopi spesialty dan barista muda Minang, Sumatera Barat. Berbicara tentang kopi, kopi merupakan salah satu minuman yang populer di seluruh dunia. Tak hanya nikmat, kopi juga mengandung manfaat. Kopi memang memiliki rasa yang agak pahit, tapi bukan berarti semua kopi sama. Sensasi rasa yang timbulkan berbeda-beda. Benarkah? Lantas, jika pergi ke coffee shop dan ditawarkan menu espresso, latte, dan cappuccino, apa sih bedanya? Terus bagaimana cara mengolah kopi yang nikmat oleh seorang barista? Apa saja syarat dan keahlian serta tugas seorang barista? Kenapa barista disebut juga sebagai seniman kopi? Kemudian, apa motivasi dan sasaran yang ingin dicapai Dewan Kopi Sumatera Barat dan Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat yang memfasilitasi penyelenggaraan peningkatan kualitas kopi spesialty dan mencetak barista muda Minang? Dalam rangka tentunya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah via pengelolaan produk kopi dari hulu dan hilir. Nah, mari kita racik dan seduh langsung semua tanya ini dari narasumber yang berpengalaman di dunia perkopian. Tepuk tangan dulu kepada narasumber kita. Satu-satu saya perkenalkan. Yang pertama, Dr. Ferdinand Asnin, Sekretaris Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat. Selamat malam, Bung Doktor. Malam Pak Dayat. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana dunia kopi sekarang? Aman? Aman, enak. Aman dan enak. Terima kasih, Bung Ferdinand. Kemudian di sebelahnya adalah Bapak Safrudin. Ini adalah tamu spesial kita yang merupakan key grader kopi internasional. Prasyarat yang didapatkan dalam status key grader ini tentu tidak mudah. Kita akan gali nanti bagaimana barista menciptakan, meracik, dan meramu kopi. Nah, kemudian Bapak Insinyur Fajarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Kabar baik. Tapi saya belum sapa beliau nih. Pak Safrudin. Selamat malam Pak Safrudin. Selamat malam Pak Hidayat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Padang ya. Selamat datang juga. Terima kasih. Selanjutnya Ketua Dewan Kopi Sumatera Barat, Insinyur Fajarudin. Apa kabar? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah mantan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat. Sudah berapa lama pensiun? 6 tahun masih muda dan ganteng. Tepuk tangan dulu untuk Ketua Dewan Kopi Sumatera Barat. Tapi Ketua Dewan Kopi ini tidak akan jadi apa-apa kalau tidak ada penasehatnya. Profesor Musliar Kasim, senior kami, mantan Rektor UNAN dan juga mantan Wakil Menteri Pendidikan Nasional. Selamat malam, Prof. Malam Pak Dayat. Terima kasih, Prof, sudah hadir bersama kami di sini. Saya juga senang diundang pada malam hari ini. Wow, Masya Allah. Bapak Ibu dan hadirin pemirsa Kopi Pahit Hidayat, penyelenggaraan peningkatan kualitas kopi dan juga mencetak barista muda ini merupakan kerjasama antara Dinas Pertanian, Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat bersama Dewan Kopi Sumatera Barat. Kita akan tanya dulu kepada Ketua Dewan Kopi, Pak Fajar. Apa sih motivasi dan sasaran yang ingin dicapai dengan adanya kegiatan yang seperti ini? Silakan. Terima kasih Pak Dayat.
Jadi kegiatan yang kita adakan pada hari ini dengan judul peningkatan kualitas kopi specialty dan barista muda Minang. Kita mengetahui Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi penghasil kopi dan juga kita memiliki keragaman cita rasa kopi, baik itu Arabica maupun Robusta. Untuk itu, kita sudah punya modal dengan kopi-kopi specialty dan juga kopi-kopi premium. Untuk itu, kita tentu perlu meningkatkan lagi kualitasnya. Oke. Dan juga tentu kita juga perlu mempersiapkan barista-barista muda. Karena dengan mulai berkembangnya, tumbuh dengan pesatnya beberapa kopi shop di Sumatera Barat. Yang saat ini berjumlah hampir 475 kopi shop. 475. 475. Oke. Nah, tentu itu perlu mempersiapkan tenaga-tenaga muda yang akan meracik kopi itu. Jadi maka pada kesempatan ini kita perlu mengumpulkan mereka. Kita sudah punya beberapa barista muda yang tersebar di beberapa kopi shop dan juga di beberapa kelompok-kelompok tani yang sebagai produsen. Jadi kita perlu mempersiapkan mereka semuanya sehingga mereka mengetahui inilah cara meracik kopi, penyajian kopi, kopi yang berkualitas tersebut di tempat kita, khususnya kopi Minang di Sumbar. Oh, jadi ada nilai tambah di sana. Nilai tambah. Kita Mulai bicara. dari hulu sampai ke hilir. Hilir, ya. Itu yang diinginkan oleh Dewan Itu, Kopi. Iya, apalagi Dewan Kopi Indonesia Sumatera Barat merupakan mitra dari pemerintah Pemprov Sumatera Barat, terutama di subsektor perkebunan dan dengan komoditi kopinya. Siap. Saya coba ke Prof sebagai Dewan Penasihat Kopi Sumatera Barat. Kenapa mau seorang profesor menjadi penasihat di kopi ini? Terima kasih Pak Dayat. Kalau seorang pendidik itu Ya. long life education lah ya. Wow. Jadi kapanpun selagi sehat tentu kita mau berbagi pengalaman kepada yang muda-muda. Apalagi saya Pak Sarifuddin ketika menjadi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kami semua wamen itu dipercaya untuk menjadi komisaris. Oh. Saya menjadi komisaris utama di PT PN 12 yang main komoditinya itu adalah kopi. Pak Sarifuddin sudah pernah berkunjung, ada kebun kami di Ijen, itu kopinya yang menurut saya di Jawa Timur terkenal sekali. Bahkan produksi kopi kita yang diproduksi oleh perkebunan itu terbanyak di Indonesia. Oh. Dan mayoritas kopi kita itu diekspor. Saya ketika sudah berakhir masa jabatan saya sebagai wamen, saya pulang ke Padang, walaupun ketika itu saya ditawari oleh seorang konglomerat untuk tetap di Jakarta yang punya universitas. Saya masih ingat ketika itu, ketika prosesi pergantian pimpinan di istana antara SBY dengan Pak Jokowi, kami para pejabat-pejabat, terutama pejabat politis ya, menteri dan wakil menteri itu sudah demisioner 1 hari sebelumnya. Pada waktu pelantikan itu kami diundang di istana. Saya berdiri di sebelah seorang konglomerat, ditanya kepada saya, Pak Prof, sehabis ini mau kemana? Saya bilang, ya mungkin beliau menanya, sudah pasti saya tidak akan menjadi menteri. Karena apa? Karena menteri itu ketika itu sudah disebut-sebut, yang menteri itu adalah orang politik dan profesional. Saya tidak punya afiliasi politik sama sekali, berbeda dengan Pak Hidayat. Ya, betul. Kemudian saya tidak profesional betul lah, ya biasalah orang kampus. Untuk Tapi kan sempat jadi wakil menteri kan? Ya. Ya. Ketika itu saya sampaikan saya akan pulang ke Sumatera Barat, ingin membantu perekonomian dan pendidikan di Sumatera Barat. Oke. Yang terbayang ketika itu hanya 2 komoditi. Satu padi, karena saya pengembang budidaya padi SRI. Semua orang tahu tuh SRI, kami dengan Pak Gamawan waktu itu, gubernurnya Pak Gamawan, bisa meningkatkan produksi padi, tapi saya tidak akan cerita panjang Pak Sarifuddin, karena itu tidak topik talkshow kita pada hari ini. Yang kedua adalah soal kopi. Soal kopi karena saya ketika di sana tuh paling getol
kenapa kok produksi kopi kita di Indonesia masih rendah? Produktivitasnya rendah sekali, Pak. Rendah sekali, masih 2 ton per hektar ya. Menurut saya itu rendah 2 ton per hektar per tahun. Itu rendah sekali. Mestinya sudah sama dengan, kalau sama dengan Brasilia sudah sampai 4 ton per hektar. Pertanyaan pertama, Prof, kenapa kopi jadi pilihannya? Karena apa? Karena kopi itu ketika itu sudah mulai memasyarakat. Di Sumatera Barat coffee shop belum tumbuh seperti itu, Pak. Saya bahagia hari ini anak-anak muda Sumatera Barat, bahkan mahasiswa, itu sudah biasa menjadi barista. Kami sejak dahulu dengan Pak Profesor Nafizah, dengan Pak Munzir Bosnia, mengembangkan pusat kewirausahaan di kampus, mendidik agar mahasiswa sejak jadi mahasiswa sudah mulai berbisnis. Iya, Hari ini menggembirakan saya, alhamdulillah. Banyak anak muda yang jadi bisnisman. Dan yang paling membahagiakan saya, Pak Syarifuddin, ketika dulu kami dengan Pak Munzir mengajak orang untuk jadi wirausaha. Tapi ketika ditanya orang, Pak Musliar punya anak berapa? 3 orang. Ada enggak yang jadi bisnisman? Malu kita jawabnya kan. Tapi hari ini saya bahagia, satu dari anak saya yang putri itu buka kafe. Bagi adik-adik yang belum pernah ke kafe anak saya, kafe dari sini di Pasar Baru. Silakan datang untuk mencicipi kopinya. Nanti besok sore Pak Syarifuddin akan diajak ke sana. Pak Safrudin. Ya. Kafe apa namanya ulangi, Pak Prof? Kafe dari sini. Di Pasar Baru. Pasar Baru. Ya, bagi yang belum bisa silakan hadir ya. Di IG dan di Google Maps sudah ada. Kira begitu. Jadi kenapa kopi? Ya karena sudah menjadi lifestyle hari ini. Ya. Yang masuk ke coffee shop kalau dahulu kan orang tua-tua. Iya. Anak muda jarang sekali. Kalau sekarang justru coffee shop itu diisi oleh anak muda dan bahkan lebih banyak wanita dibandingkan. Kalau orang wanita itu sudah minum kopi. Pada zaman kita wanita minum kopi itu agak aneh ya Pak. Ya, zaman baik, Prof. Dari pengalaman Prof keliling dunia, termasuk juga di tingkat nasional, memilih kopi untuk bisa ditumbuh kembangkan dari hulu ke hilir di Sumatera Barat. Ini ada potensi enggak dalam rangka komoditi ini mendongkrak dan mendorong pertumbuhan ekonomi atau peningkatan pendapatan baik petani maupun juga pelaku ekonomi kreatifnya? Gimana Prof melihat? Oh, sangat potensial sekali. Sangat potensial. Karena apa? Karena kita di Sumatera Barat ini punya lahan terbatas. Kalau kopi ini adalah komoditi yang bisa hidup di tempat ternaung. Ya. Tempat tanam justru membutuhkan naungan. Kopi tidak akan bisa hidup baik tanpa ada naungan. Jadi sesungguhnya kita bisa menanam kopi di bawah pohon kelapa, khusus untuk robusta ya. Kalau arabica kan mesti di dataran tinggi. Kita punya dataran tinggi, kalau tidak salah 6 kabupaten kita punya dataran tinggi. Oke. Problemnya lagi, Prof. Problemnya kan nilai tambah. Kalau kita di warung-warung di kabupaten kota kan kopi setengah itu 2.000, 3.000, 5.000, kapan kaya. Nah, tapi kini ada juga barista kopi racik premium dari sumber kopi yang premium juga. Nah, ini mungkin motivasi dari Dekopi Sumatera Barat mendorong, mensupporting agar nilai tambah di sana. Di samping juga penguatan keilmuan meracik dan mengolah kopi atau barista tadi. Ya. Betul. Jadi anak-anak barista ini lebih kreatif dibandingkan kita yang tua-tua ini. Iya. Makanya saya bahagia sekali program dari Dinas Perkebunan, Perkebunan hari ini mengajak anak-anak muda untuk ikut program pelatihan barista ini. Saya yakin dan percaya akan tumbuh barista-barista baru. Barista hari ini bagi diri sendiri itu cukup menggembirakan. Mereka tidak perlu mencari pekerjaan jadi PNS berapa gaji. Itu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi barista bisa gaji lebih tinggi dari PNS, kerjanya hanya 8 jam satu hari. Karena kafe-kafe yang bagus sudah pakai shift ya, 8 jam satu hari. Dan mereka enjoy di situ. Kalau kita jadi pegawai negeri, waduh, sengsara Pak kerjaan. Makanya Anda yang sudah menjadi barista, nanti ketika sudah punya ilmu, cari mitra untuk menjadi foundernya, fundingnya, Anda bisa bikin baik. kopi shop sendiri. Saya kembali kepada Ketua Dewan Kopi, Pak Fajar. Kira-kira ini sudah tepat strategisnya dalam mencetak barista-barista muda begitu. Dan Dekopi Sumatera Barat memiliki target enggak berapa kebutuhan barista yang mau dicetak?
2-3 tahun ke depan. Jadi, Ini kita dengar ini kepala dinas ini calon kadis kan, apa namanya Pak Sekretaris, mudah-mudahan masuk dalam program unggulan nanti gitu Pak. jadi kita dari Dekopi mendorong pemerintah provinsi Sumatera Barat, CQ untuk dinas perkebunan tanaman pangan dan hortikultura. CQ lagi Dr. Ferdinand. Di Sepakat ya? Dr. Oke. Ferdinand Asmin. Sekretaris dinas. Tentu kita berharap minimal tiap tahun itu kita menghasilkan barista muda itu minimal 30 orang. 30 orang. 30 orang. Iya. Jadi untuk tahun ini kita langkah awal kita 30 orang dan dengan penambahan coffee shop dan juga produksi kita yang makin tinggi, tentu kita berharap untuk depan makin ditingkatkan di atas 30 orang. 30 orang. Dan itu Setahun. tentu kita butuh juga. Dan selain dari barista, kita juga butuh Q-grader sebenarnya. Iya, Karena ini penting, Bro, untuk menguji cita rasa kopi yang ada di kita. Sekarang kita kan masih mendatangkan banyak dari luar gitu. Nah, jadi untuk ke depan tentu kita berharap Itu harapannya dari Dekopi ya adanya antara lain. program dan juga kegiatan yang terkait dengan menumbuhkan barista-barista muda yang ada di Sumatera Barat ini. Siap. Itu harapannya. Kita tantang nih kepala dinasnya. Nah, Pak Dr. Ferdinand, Sekretaris Dinas Pertanian Sumatera Barat, saya sebut seperti itu. Tadi sudah ada supporting dari Dekopi, masuk juga ada penasehat kita, orang tua kita dan guru kita, Pak Profesor. Kira-kira bagaimana mungkin menanggapi apa yang diinginkan oleh Dekopi ini, Pak Dr. Ferdinand? Ya, terima kasih Pak Hidayat. Memang apa yang disampaikan tadi oleh Pak Fajar, Pak Muslihat dari Dewan Dekopi, memang itu sedang menjadi fokus kita di pemerintah Provinsi Sumatera Barat, terutama kita di Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, karena kopi itu termasuk salah satu target kinerjanya Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura. Sehingga memang meski ya kita setiap tahun itu mentargetkan ada penambahan tanaman sekitar 50.000 batang bibit kopi, itu nilainya kecil sebenarnya. Kecil. Tapi tadi yang disampaikan oleh Pak Fajar tadi, karena kopi specialty ya, kalau kita berbicara kopi specialty ini pangsa pasarnya luar, kemudian juga banyak melibatkan anak muda. Ini bahagian juga untuk millennial entrepreneur. Akan itu menjadi target juga di program unggulan. Begitu ya. Jadi melalui peningkatan kualitas kopi specialty ini tentu akan banyak berkembang millennial entrepreneur. Tapi kan untuk mengembangkan itu kan perlu upaya kita bersama. Tentu dengan Dekopi, kami dari Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura tentu dukung. Bahkan kalau di Sumbar kan Pak Hidayat, cirinya kopi kita itu kan kopi rakyat. Ini kan dikelola oleh rakyat. Ya. Tinggal kita dorong itu menjadi produk yang kemudian dipasarkan di kalangan menengah ke atas, kemudian bahkan dunia. Nah, kita dorong juga, kita bangun sebuah gagasan korporasi petani kopi ini. Korporasi petani kopi. Iya, korporasi petani kopi. Jadi dari hulu ke hilir. Nah, itu kan banyak menampilkan nanti milenial entrepreneur yang bergerak di situ. Ya. Ya, kalau dan itu butuh dukungan Dekopi. Bagaimana gagasan ini kita rumuskan, kita implementasikan. Itu. Terus itu selain dorong-mendorong ini, kapasitas lahan kita punya ya. Dari data BPS ya Pak Edet ya. Data BPS memang kalau kopi Arabica itu luasan sekitar 5.800 atau 6.000 lah. Kemudian kalau di Robusta itu lebih banyak 18.000 hektar. 18.000 hektar. Memang produksi kalau di kopi Arabica itu sekitar 3.000 ton memang baru. Dan kalau memang intensi kita untuk kopi Arabica ini berikan atensi lebih, tentu dengan program-program untuk 50.000 ini kita arahkan untuk kopi Arabica. Tapi tentu kita pilih memang lokasi-lokasi atau lahan-lahan yang memang layak untuk itu. Namun demikian memang tantang kita di Sumatera Barat karena wilayah topografi wilayah hutan, vegetasi kita berhutan dan banyak vegetasi yang lain.
tadi yang disampaikan oleh Prof. Musliar, kan ini kopi bisa di bawah tegakan tumbuhnya dan sangat strategis sekali ditanam di wilayah perbukitan yang ada di kita sebagai tanaman pengayaan tanaman pada wilayah-wilayah yang berhutan tersebut, sehingga itu di samping menjaga hutannya menghasilkan buah kopinya, kemudian juga menghasilkan kopi yang nikmat juga di ujungnya dan enak, bahkan muncul barista muda Minangnya. Anggarannya ada nggak? Iya. Dari anggaran kita didukung dengan alokasi anggaran melalui penyediaan bibit, termasuk kan dukungan dari anggota dewan, termasuk Pak Hidayat. Oh, didukung ya anggota dewan ya. Masuk acara ini ya? Iyalah, termasuk acara. Boleh, tentu saling mendukung, kan saling ada saling mendukung Pak. Siap. Gitu. Mungkin Pak Hidayat, kita ada tambahan informasi. Silakan. Kita Dekopi dengan mitra kita di Surian Permai sudah memulai dengan program agroforestry kopi di hutan sosial, di hutan kemasyarakatan di Surian. Di Surian Solo. Wow. Nah, itu dia, memanfaatkan kawasan hutan dalam skema perhutanan sosial dengan komoditi kopi. Komoditi kopi kita naikkan ekonomi kreatifnya, nilai tambahnya menjadi lebih berharga dan mendapatkan rupiah yang cukup, bisa meningkatkan pendapatan petani yang menjadi target dari dinas. Sepakat? Intinya adalah ternyata kopi, baik antara masyarakat yang diwakili oleh Dekopi dan juga dinas pertanian, ternyata kopi sudah disepakati menjadi salah satu produk komoditi perkebunan yang unggul ya, yang mampu mendorong percepatan peningkatan pendapatan petani, tentu dia dalam kerangka mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Nah, kita rehat dulu, tepuk tangan dulu kepada narasumber kita. Nah, ini kita masuk kepada narasumber yang kita tunggu, Pak Safrudin. Beliau adalah seorang key graders. Apakah salah nanti tolong dikoreksi. Key grader merupakan titel seorang yang telah mendapatkan sertifikasi internasional dari Coffee Quality Institute yang berbasis di California, Amerika Serikat. Key grader ini sendiri adalah mereka yang telah lulus ujian itu dan memiliki keahlian pelatihan dan ujian yang sangat ketat. Di seluruh dunia, data 2001 itu hanya terdapat 3.500 key grader. Pak Safrudin, alhamdulillah Pak. Luar biasa ini. Terima kasih, dapat kesempatan Pak. bertemu dengan Pak Fajar ya, ketika itu di Boston ya, di Amerika Serikat. Betul Pak. 2013. Saya ingin tahu nih, bagaimana kehidupan dan dinamika kopi Sumatera Barat di dunia dan internasional serta Indonesia nih Pak. Ngomong silakan Pak Safrudin. Baik. Apa harapannya juga terhadap kopi Sumatera Barat? Terima kasih Pak Hidayat dan juga terima kasih kepada bapak-bapak narasumber di sini sebagai senior saya, utamanya kepada Pak Fajarudin yang waktu tahun 2013 pertama kali seperti yang disebutkan oleh Pak Hidayat bahwa kami berjumpa di satu pameran kopi di Amerika yaitu di Boston secara kebetulan. Bertemu di sudut sana, di suatu pojok, sama-sama lagi merokok. Saya nggak tahu siapa beliau, dan dia nggak tahu siapa saya. Tahu-tahu kita sama-sama merokok, dan sama. Jadi kita sebut, saya sebut saja merek, kita sebut perkenalan kita melalui diplomasi sampurna. Saat itu. Iya. Bulan April 2013. Nah, lalu 2013 juga di bulan Agustus beliau ajak saya berkunjung pertama kali ke Sumatera Barat. Disitulah saya melihat bahwa negeri ini, provinsi ini, daerah sini sangat berpotensi. Walaupun dikatakan jumlah hamparan kopinya lebih kecil dari apa yang ada di Gayo sana, di Sumatera Utara, namun sangat berpotensi sekali di sini. Karena punya cita rasa khusus. Sumatera Barat punya naungan-naungan gula aren. Seperti di Solo, kopi ditanam di sela-sela atau di lingkaran kebun jeruk,
juga alpukat, dan ada lagi Cassiopera, cinnamon. Jadi suatu hal yang di dalam pikiran saya, daerah ini sangat berpotensi. Namun adalah tugas kita bersama. Maka dari itu saya berterima kasih selalu datang kemari. Ini kali ke-8 saya datang ke Sumatera Barat, dan kalau cerita mengenai Pak Dayat sebutkan key grader itu hanyalah sebagai kebetulan. Saya sebagai apa yang disebutkan tadi key grader, seorang bukan ahli tapi tukang tester namanya. Tukang tester yang kebetulan saya angkatan pertama dari Indonesia 2008. Tapi certified ya. Certified-nya ya. Nah, saya dan teman-teman yang punya kualifikasi sebagai key grader punya kemampuan untuk mengatakan bahwa kopi ini specialty kopi. Kopi ini premium atau kopi ini commercial grade. Jadi dengan itu kita punya pride, punya satu personality yang sangat kuat bahwa kita mampu untuk mengatakan kopi ini layak untuk disebut sebagai kopi specialty. Nah, kembali kepada Sumatera Barat, bahwa para petani, para pelaku hulu dari kopi Sumatera Barat yang beberapa tahun yang lalu masih dalam tanda kutip tradisional ya, karena kopi yang dihasilkan nggak tahu mau dipasarkan kemana. Tapi alhamdulillah Pak Hidayat, hari ini kita melihat barista-barista muda, kafe dan tempat-tempat minum kopi yang bermutu bermunculan di mana-mana di Sumatera Barat, utamanya di kota-kota besar, di Padang, di Bukit Tinggi, dan semuanya itu sebagai satu simbol, sebagai satu lambang bahwa Sumatera Barat ikut ambil bagian dalam kemajuan perkopian Indonesia, khususnya untuk para pelaku hulu, petani, lebih lagi kepada para barista muda yang hari ini hadir di sini mewakili para barista dari kawasan Sumatera Barat umumnya, yang tadi kata Pak Fajarudin, kalau hanya 30 orang barista muda, barista baru per tahun, saya kira selayaknya lebih ditingkatkan 3-4 kali lipat dari itu, karena sangat menjanjikan, berpotensi, dan juga melihat dari kemampuan bapak-bapak atau teman-teman petani kopi yang bergairah untuk meningkatkan, membuat nilai tambah dari kualitas dan kuantitas kopi dari Sumatera Barat. Baik, Pak Saf, dari pengalaman perjalanan Pak Saf ini di beberapa kota, termasuk juga beberapa negara, pertanyaan intinya adalah, mungkin tidak, berpotensi tidak kopi ini bisa meningkatkan perekonomian, terutama pendapatan petani kita? Jawabannya hanya satu, sangat memungkinkan. Bukan sangat memungkinkan. memungkinkan. Alasannya? Kopi pertama kali tumbuh dimanapun tempatnya di Indonesia itu sudah merupakan satu tanda bahwa setiap tanaman kopi yang tumbuh di satu daerah merupakan ciri khas, menandakan dia punya cita rasa. Dengan cita rasa dan juga dengan kemampuan dari para petani untuk meningkatkan proses kopi menjadi kopi yang bermutu, itu sudah merupakan suatu tanda, saya katakan tadi. Oke. Merupakan suatu tanda dan juga merupakan satu tantangan untuk membuat nilai tambah dari kopi di mana dia tumbuh. Baik, saya dapat referensi, ternyata komoditas kopi di dunia internasional justru menjadi komoditi yang strategis dan unggulan ternyata setelah komoditi yang lain. Benar? Benar sekali. Di dalam kenyataan di seluruh dunia secara universal, bahwa kopi itu merupakan satu komoditi nomor 2 setelah gas dan bumi di dunia. Namun di Indonesia mungkin nomor 4 atau nomor 5 setelah CPO, setelah tembakau, setelah beras, baru kopi. Nah,
Yang merupakan jadi tantangan kita adalah bagaimana kualitas kopi kita yang saat ini katakan sudah maju, tapi terus kita tingkatkan Pak Dayat untuk tadi menambah nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan, dan juga yang paling penting adalah bagaimana ini kopi semakin marketable, semakin berkembang pasarnya. Oke, kenapa dalam konteks pengelolaan kopi itu membutuhkan seorang barista? Barista itu apa sih, Pak Saf? Oke. Barista itu kalau di dalam dunia perkopian disebut ujung tombak dari pemasaran kopi. Karena ujung tombak untuk pemasaran kopi. Karena apa? Kopi yang diproses bagus sekali ataupun kopi yang diproses biasa-biasa saja akan menghasilkan satu cangkir kopi yang jauh lebih baik kalau disajikan oleh seorang barista yang berpengalaman, yang mengetahui tentang story dari kopi itu, dan yang paling penting barista bisa bercerita tentang apa yang dia hasilkan dari mesin kopi atau dari alat manual brewing ada di sana. Seniman kopi. Seniman kopi, atau kalau saya katakan the artist of coffee adalah seorang barista. Luar biasa barista ya. Dan barista ini bukan pelayanan biasa rupanya. Tentu saja bukan. Nah, barista harus mengetahui, ini tentu dari waktu ke waktu ada pembelajaran. Seorang barista tadi sudah disebutkan oleh Dodi Samsura, seorang barista harus punya kemampuan untuk menceritakan, untuk mengetahui, untuk bisa mendeteksi bahwa kopi itu memang layak dia sajikan dengan kualitas, dengan konsep apa yang dikatakan oleh customer. Kalau dia bilang customernya mau espresso dengan kapasitas yang apa yang dia mauin, single espresso atau double espresso, tapi si barista tidak punya kemampuan untuk mendeteksi kopi apa yang dia akan serving, akan dia sajikan dalam secangkir kopi yang diminta oleh customer, tidak akan tercapai apa yang disebut dengan the excellence of coffee taste melalui satu gelas excellent espresso. Begitu Pak Day. Ada manfaat enggak minum kopi ini? Minum kopi sangat bermanfaat dalam ukuran tertentu. Itu penting Pak. Jadi minumlah kopi sebatas kemampuan apa yang Bapak Ibu biasa lakukan. Kalau satu hari biasa minum 2-3 cup, jangan lakukan lebih dari itu kalau memang kondisi badan tidak memungkinkan. Tapi kalau kondisi badan memungkinkan, boleh saja, mau 4, mau 5, tapi saran saya, cobalah minum kopi dengan tanpa gula, karena pahitnya kopi itu sangat menyehatkan, dan gula itu sangat merugikan bagi kita. Tanpa gula kehidupan tak selalu pahit. Itu maksud saya. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu untuk Pak Saf nih. Jauh-jauh dari Jakarta datang ke sini. Nah, sebelum kita kembali kepada persoalan legacy, termasuk juga polisi nanti dari pemerintah daerah provinsi yang menjadi saran masukan dari Prof, saya akan kita coba dengar dulu bagaimana ini aspirasi, pandangan dan pemikiran dari barista muda kita. Saya minta kepada Adinda, siapa namanya? Joni, silakan Om Joni. Bagaimana nih pendapat dan pandangannya terhadap bisnis dunia perkopian Sumatera Barat? Apa yang dibutuhkan oleh barista-barista muda, baik kepada pemerintah, termasuk juga dalam mendapatkan komoditi kopi unggulan ya dari petani kopi yang pertama. Silakan John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan narasumber untuk waktunya. Jadi di sini saya kebetulan dari daerah kabupaten. Ya. Kebetulan saya sebagai barista di salah satu kopi shop di Tanah Datar, yaitu Pandeka Batu Sangkar. Jadi di sini yang saya mau tanyakan, saya lebih mau bertanya sih Pak.
di tempat saya kan itu masih daerah ya. Ya. Jadi buat peminat kopi dan pengetahuan orang tentang kopi itu masih sangat-sangat minim. Jadi bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan minat customer untuk minum kopi di tempat kita? Dan bagaimana cara kita untuk mengedukasi customer tentang kopi tersebut agar bisa diterima dan dinikmati bagi calon penikmat kopi tersebut, karena di tempat saya itu masih sangat-sangat kurang pengetahuan tentang kopi. Oke, sebelum dijawab oleh Pak Saf mungkin yang tepat ya, sama Pak Fajar, omset berapa rata-rata satu hari? Kalau per hari itu bisa 2 jutaan sih Pak. Wow, tepuk tangan dong. Barista muda Sumatera Barat omsetnya 2 juta per hari kopinya. Kopinya dari mana dapat? Kalau untuk bin sendiri kita kemarin pakai Kerinci juga, pernah pakai Solo juga Pak. Nah, Pak Dokter, ini masih impor nih dari Kerinci. Seharusnya kan produk dalam negeri Sumatera Barat aja kan. Nah, itu catatan tuh. Apalagi pertanyaannya? Cukup? Mungkin Udah deh, sekian 2 aja. dulu sih, Pak. Ya. Silakan Pak Saf. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bagaimana warahmatullahi mengakrabkan lah ya kopi ini ke masyarakat Baik, luas. terima kasih Adinda. John. Nama tadi? John. John. Baik, John dari Pandeka Kopi Tanah Datar ya. Ya. Satu hal yang saya sangat tertarik dari apa yang John tanyakan, bahwa bagaimana kami mengedukasi customer supaya mengerti tentang kopi yang kami sajikan. Nah, ini perlu diketahui bahwa sekarang John sudah ikut dalam edukasi atau pelatihan barista muda Minang hari ini. Dan tadi siang Dodi Samsura sudah mengatakan seorang barista harus punya kemampuan untuk menceritakan tentang kopi yang disajikan. Nomor 1 itu dulu. Nomor 2, seorang barista yang berdiri di belakang mesin kopi atau yang sedang bertugas di kafe tersebut harus mengetahui, paling tidak harus punya pengetahuan bagaimana kualitas kopi, bercerita tentang petani kopi, bercerita tentang bagaimana kopi itu disajikan, dan akhirnya bagaimana kopi itu bisa kita sampaikan kepada customer supaya dia tahu bahwa kami menyajikan atau menyuguhkan kopi yang terbaik dari apa yang kami dapatkan dari petani, sebagai salah satu penghargaan kami sebagai barista untuk petani kami. Apalagi kalau bicara mengenai petani, itu adalah petani dari negeri kami sendiri, dari kampung kami sendiri. Nomor 1 itu. Nomor 2 adalah bahwa Anda sudah merupakan satu ambasador dari petani untuk sebagai promosi atau sebagai promotor dan juga sebagai marketing daripada petani yang kopinya Anda sajikan di situ. Tentu dalam tanda kutip yang berkualitas. Karena ini kan merupakan satu, tadi sudah disebutkan dengan omset yang sehari demikian udah luar biasa, dan tentu nilai tambah itu akan terus kalau Anda bicara mengenai bagaimana cerita, bagaimana komunikasi yang dibangun antara barista dengan customer, diajak bicara, diajak mengenai bagaimana respon dari mereka, dan tentu saja kita sebutkan tadi sebagai ujung tombak bahwa memasarkan kopi dan juga memasarkan kopi kepada customer di tempat Anda adalah sebagai salah satu untuk mengangkat, untuk menambah nilai kehidupan petaninya. Demikian dari saya. Terima kasih. Mas Saf, 2 juta itu jual beli aneh kopi semua, itu marginnya berapa itu? Luar biasa. Luar biasa. Itu tergantung tentu. Tapi John belum merit ya? Udah John? Udah belum kan? Belum merit. 2 juta penghasilannya. Di 2 juta per hari di tanah datar di kabupaten itu sudah luar biasa. Bagi saya Anda merupakan satu pionir, trigger untuk barista-barista muda yang di bawah atau yang ikut hari ini untuk lebih sebagai inspirasi mereka. Oke, ini sahabat saya Bupati Tanah Datar, saya minta juga John bisa menjadi ambasador kopi Tanah Datar. Iya. Berbicara ambasador Pak Saf, Pak Dokter, kita minta dulu calon ambasador nih dari perempuan.
Ini Nyonya Marlina. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Persoalan dunia perkopian Kota Padang. Sudah berapa cafe shop-nya? Tolong juga dijelaskan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya sangat bahagia sekali bisa hadir di acara Kopi Pahit Hidayat yang mana narasumbernya merupakan orang-orang yang sangat mengetahui dengan jelas tentang kopi. Dan menurut saya acara hari ini merupakan Bapak Hidayat memberikan kesempatan kepada anak-anak muda terutamanya yang kaum milenial barangkali untuk memperoleh suatu ilmu, suatu bidang pekerjaan yang mana pada hari ini mungkin untuk mencari mungkin menjadi PNS, menjadi seperti itu yang Bapak sampaikan tadi itu adalah sangat sulit. Dan ini merupakan salah satu pilihan yang diberikan dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti ini. Dan baru saja nih saya bicara nih dengan anak-anak yang di sebelah, tamatan apa Dek? Tamatan itu Bu, tetapi kita belum dapat pekerjaan Bu. Nah dan mungkin ini kita generasi sekarang itu jangan terfokus dengan bidang studi mungkin yang mereka tekuni, tetapi kita harus banyak memiliki ilmu-ilmu yang lain agar kita memiliki berbagai kesempatan untuk memperoleh berbagai kesempatan, tidak hanya dalam bidang studi yang ditekuni. Dan terkait dengan perkopian di Sumatera Barat, kita mempunyai bermacam-macam kopi yang ada di Sumatera Barat dan saya rasa seperti Bapak sampaikan tadi bahwa banyak sekali pertumbuhan coffee shop yang ada di Sumatera Barat. Tetapi untuk menciptakan suatu kopi yang nikmat, yang enak, tentu saja tidak terlepas dari bagaimana kopi itu berasal Pak. Dan itu perlu menurut saya itu untuk memberikan edukasi lebih banyak baik kepada petani tentunya. Yang dari sanalah asal kopi, bagaimana mereka menanamnya, bagaimana cara mereka memetiknya, jangan dipetik yang merah, yang kuning, yang hijau seperti yang Bapak sampaikan tadi. Baik. Dan itu pesannya perlu edukasi. Sudah kita tangkap. Oke. Pak Saf, terima sudah kasih. bisa? Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Pak Saf sudah bisa menjadi ambasador nih? Belum? Oh, ini sudah sangat pantas. Ibu Marlina. Iya. Setuju nggak Ibu Marlina kita angkat sebagai the Women's Ambassador of West Sumatra Coffee? Wow. Jadi Terima kasih Bapak atas kesempatannya. ya. Saya akan hubungkan Ibu dengan Ibu Francisca, Dr. Francisca Indiarsiani yang tadi sudah saya kontak. Beliau adalah Direktur Indonesian Women's Coffee Alliance Indonesian Chapter. Jadi itu ada dunia punya IWC, Indonesian Women's Coffee Alliances, jaringan baik itu marketing, baik itu mengenai cerita tentang peningkatan capability dan juga kapasitas petani dan juga para barista muda, terutama barista perempuan Bu. Paling penting lagi adalah bagaimana meningkatkan dan mengangkat potensi wanita Sumatera Barat di dalam dunia perkopian. Itu yang paling penting. Tapi nggak sampai ke Boston kan nanti? Oh ini bisa tahun depan ada di Portland. Lapor sama ketua Dekopi. Bisa tinggal nih ketua dinas. Tahun depan tanggal 7 sampai 10 April, tapi di bulan puasa itu acara World Specialty Coffee Exhibition yang paling besar di dunia ada di Amerika akan berada di Portland. Hanya setengah jam ke Seattle. Kalau Ibu ke sana, insya Allah saya akan mendampingi untuk ke Seattle. Kita mengunjungi Starbucks, kita mengunjungi tempat pabrik Boeing dan banyak. Kalau Seattle itu namanya the US Coffee City, tempat lahirnya kopi di Amerika ada di Seattle. Jadi sangat pantas Pak. Wow, keren. Tepuk tangan dulu nih Pak Saf. Juga bagi Pak Hidayat itu. Iya. Tadi kan ada satu pertanyaan. Yang paling penting Pak, bagaimana seorang tadi yang ibu-ibu mau bekerja di perkopian, tapi mereka harus punya bekal
untuk menyampaikan dari mana kopi ini asalnya, bagaimana prosesnya, bagaimana seorang petani bisa memproses pasca panen, bisa menghasilkan kopi yang baik, sehingga bisa bercerita mengenai kopi yang dia sajikan. Berhubungan dengan John tadi, bahwa antara kopi yang disajikan oleh seorang barista laki dan barista perempuan sama konsepnya. Dia bisa menceritakan tentang kopi yang dia racik, kopi yang dia sajikan, kopi yang dia sampaikan kepada customer. Karena istilah orang Minang kan, kalau Anda makan di sini kesannya enak, beritahu teman. Kalau kurang enak, simpan sendiri. Begitu kan? Iya, tepuk tangan lagi. Iya. Baik, saya pikir ini pada session terakhir dalam talk show ini. Saya kembali kepada Prof. Musliar Kasim. Ini kan coffee shop kita sudah tumbuh nih di beberapa kota, tidak hanya di kota ibu kota provinsi, juga di kabupaten kota yang lain saya rasa. Termasuk juga minat dari barista-barista muda kita juga mulai tumbuh. Kira-kira dalam konteks ini apa yang mesti dilakukan oleh Pemprov Sumatera Barat, termasuk juga Pemkab dan Pemko-nya dalam mensupport, memfasilitasi dan melakukan pembinaan terhadap potensi yang luar biasa ini, seperti disampaikan oleh Pak Saf tadi. Silakan, Prof. Terima kasih Pak Dayat. Kebetulan saya ikut di MPK, di Majelis Pertimbangan Kelitbangan Sumatera Barat. Kita berusaha untuk memberikan masukan kepada Gubernur, bagaimana usaha yang bisa dilakukan untuk mencapai target RPJM 5 tahun. Di dalam RPJM itu Pak, dibuat bahwa akan menghasilkan 100.000 entrepreneur dalam 5 tahun. 100.000 dalam 5 tahun, kalau 1 tahun 20.000 loh Pak. 20.000 1 bulan berapa itu Pak? Minimal 1.000. 1.000 lebih kurang. 1.000 1 bulan menciptakan entrepreneur. Itu tidak cukup dengan 30 orang tuh Pak, 30 orang pelatihan. Jadi ini yang harus dilakukan oleh Pemda Sumatera Barat, bagaimana bisa menghasilkan entrepreneur muda. Nah, saya bahagia hari ini, kenapa? Karena di kampus sudah digalakkan juga dari awal ketika saya menjadi rektor yang Pak Muzir bersama-sama, kita punya pusat pengembangan kewirausahaan. Jadi dari awal, sejak mereka menjadi mahasiswa sudah mulai berbisnis. Salah satunya adalah barista. Hari ini kalau dilihat coffee shop di Kota Padang, itu umumnya baristanya mahasiswa. Joni dari mahasiswa jadi barista. Jon, setelah tamat. Oh, tamat SMA. Ya. Wow. Bisa. Jadi coffee shop anak saya semuanya mahasiswa. Ya, mahasiswa baristanya. Tanpa mengganggu kuliahnya. Jadi mereka kan pakai sifan. Ya, kalau kuliah kan bisa diatur juga bagaimana shiftnya. Ini yang menarik. Kemudian tadi menarik juga, seorang barista itu harus punya kemampuan communication yang baik. Communication yang baik. Dia mesti bercerita kepada customernya. Saya masih ingat ketika almarhum Bob Sadino masih hidup, saya berteman baik dengan beliau Pak Sapudin, pergi ke Kemcik. Beliau selalu sore hari ke Kemcik, kalau pagi hari ibu yang sana. Sore hari umumnya customer-nya itu ekspatriat, karena beliau bisa berkomunikasi dengan hampir semua bahasa Jerman bisa, Belanda bisa, Inggris bisa. Ditanyakan ketika si customer memilih daging, umpamanya kan, untuk apa daging ini? Karena kalau kita, namanya daging sama saja Pak, daging untuk dendeng itu juga, daging untuk rendang itu juga, daging untuk sop itu juga. Ternyata berbeda Pak Sarifudin, Pak Fajar. Berbeda daging untuk sop lagi, untuk apa lain lagi, dendeng lain lagi, apalagi kalau untuk steak lain lagi. Nah, itu yang diedukasi oleh Bob. Untuk apa? Nah, saya mau bikin sop. Mau bikin sop ini dagingnya. Kalau mau bikin dendeng ini dagingnya. Nah, seorang barista yang baik harus punya kemampuan itu juga. Kemarin ditanya customer baru datang, Bapak mau minum apa? Nah, kita sampaikan bahwa kita punya ini, kalau ini tesnya, kalau ini tesnya menunya. Tidak cukup seorang barista hanya buat kopi, itu sudah biasa lah. Barista yang baik itu harus punya kemampuan komunikasi yang baik, untuk bercerita kepada customernya apa menunya, kemudian apa spesifikasi dari masing-masing menu. Siap, terima kasih Prof. Terkait persoalan performance seorang barista,
saya minta juga sedikit nih, barista nasional kita, Datuk Dori Samsura. Sedikit aja tuh. Beliau juga memiliki cafe shop yang cukup banyak beredar ya di ibu kota dan juga di Jogja saya pikir. Dan mulai dari nol, ini salah satu contoh barista yang sukses berusaha di tingkat nasional. Silakan tuh. Siap. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Senang sekali saya diundang di sini. Mungkin sedikit Pak tambahan dari saya bahwa ke depan barista dalam pandangan saya inginnya adalah bukan hanya meningkatkan kualitas kopi, karena tadi penjelasan tentang kualitas kopi sudah kita lakukan gitu. Tapi peningkatan konsumsi Pak. Peningkatan konsumsi. Iya, sehingga akan menjadi lebih bergairah ya, seperti itu. Nah, jadi saya pikir setuju banget dengan Pak Prof tadi bahwa ke depan harapan saya bukan hanya skill barista yang kita berikan kelas dan segala macam gitu ya, tapi kemampuan untuk hospitality itu juga hal yang paling penting Pak. Pelayanan kayak gitu, karena kita melayani serving kepada customer, dan berikutnya juga kemampuan marketing misalnya. Yeah. Jadi skill-skill pendukung, jadi bukan hanya skill teknis yang kita penuhi gitu ya. Jadi untuk itu saya pikir perlu dukungan juga dari berbagai pihak untuk meningkatkan skill secara keseluruhan barista-barista muda di Sumatera Barat agar memiliki kualitas yang lebih excellent lagi gitu. Jadi termasuk dalam artian mengenai kegiatan yang digagas oleh Dekopi sama Dinas Pertanian Pak. Sumatera Barat ya. Begitu. Mungkin itu dari saya. Siap. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Datuk. Nah, ini persoalan kebergairahan. Pak Ketua Dewan Kopi, Pak Jarudin. Apa ini yang membuat kita akan bergairah kembali tahun 2023 yang menjadi program kegiatan Dekopi Sumatera Barat? Jadi tadi yang telah disampaikan tadi, jadi memang kita akan berangkat dari hulu. Hulu? Ya. Petani kopi? Ya, jadi untuk itu kita juga ingin mempunyai program bersama dengan dinas untuk peningkatan luasan. Karena setiap tahun itu terjadi peningkatan permintaan pasar. Iya. Dan itu perlu kita dorong Pak. Mungkin dengan langkah penyediaan benih, memang benih yang bersertifikat dan berkualitas, dan itu yang harus kita kembangkan. Jadi penambahan jumlah lahan dan juga penyediaan benih oleh dinas ini perlu kita dorong. Yang kedua, menurut kami memang kita juga dalam processing. Jadi kita perlu juga mendidik tenaga-tenaga prosesor ini, terutama dalam proses green bean dari cherry, green bean sampai roast bean. Nah, roasted bean ini yang perlu juga kita melakukan pembinaan atau pendampingan yang serius Pak. Karena bagaimanapun kita bercerita hilirisasi barista, kalau penyediaan bahan baku mulai green bean sampai roasted bean tidak berkualitas, tentu hasilnya tidak akan maksimal juga. Nah, dan seperti tadi yang disampaikan, untuk barista yang bercerita itu sebenarnya Pak Dayat, kita sudah menemukan sebenarnya di Jogja ada klinik kopi yang dikelola oleh Pepe. Dia di situ sudah bercerita bagaimana kopi dari Ibu Nur yang berasal dari Solok. Jadi dia sambil meracik kopi, dia sudah bercerita kopi ini Arabica dari Solok, yang punya kebun, pemilik kebun adalah Bu Nur. Jadi betul kata si Dodi tadi, kita memang tidak hanya mendidik mereka dengan peningkatan keterampilan, juga wawasan lainnya. Karena memang para konsumen kita memang butuh cerita juga. Ini kopi dari mana, siapa kebun pemiliknya, siapa. Jadi sehingga memang ada terpuaskan. Jadi sambil mereka meracik kopi, mereka bercerita, ini kopi ini dari daerah ini, pemilik kebunnya ini, ketinggiannya ini. Nah, dan juga di situ mereka juga bercerita bahasanya di Solok itu ada danau kembar. Jadi itu aspek pariwisata juga masuk ke situ. Jadi tentu kami meminta semua pihak yang terkait dengan kopi ini, baik petani, baik pemerintah kabupaten dan juga provinsi, dan juga akademisi,
Karena kita Akademisi ya. mempunyai akademisi yang andal seperti Prof yang ada di sini, Prof Nofizar, ada Dr. Muzir, ini merupakan pakar-pakar kopi, Pak, yang ikut terlibat dalam membangun di kopi ini dan juga mempunyai ide dan cemerlang yang akan kami sampaikan ke Pemprov Sumatera Barat di Dewan Anggaran aja. Ya. Iya. Dr. Ferdinand, ini alumni IPB nih. Baik, Gimana nih menyikapi pandangan juga harapan dari para komunitas kopi kita di Sumatera Barat? Bung Dokter silakan. Terima kasih. Ini banyak beberapa hal yang kemudian memang perlu menjadi tindak lanjut bagi kita. Dari kami di dinas tentu ketika kita berbicara kopi specialty ini tentu bagaimana membangun kopi specialty yang kemudian yang berbudaya. Jadi kan ini bagian dari budaya. Barista itu kan kalau mungkin istilah ini luar ya Pak sebenarnya. Di luar itu mungkin sudah budayanya barista itu. Nah barista di sini mungkin lain lagi budayanya Pak. Budayanya memang kemudian tentu sesuai dengan potensi yang kita miliki. Kemudian juga kita berharap memang kopi-kopi specialty itu memang kopi-kopi yang alami gitu kan. Nah kita kan competitiveness-nya kita ini yang perlu kita tingkatkan. Kalau kita bandingin luasan dengan Sumatera Utara kalah kita dengan Aceh kalah. Nah competitiveness ini yang menjadi tantangan. Kemudian bagaimana hubungan antara petani, kemudian pengolah tadi yang disampaikan oleh Pak Fajar tadi dengan barista. Connect dia. Nah memang ini yang jadi tantangan juga kita mungkin dengan Prof Musliar dengan Pak Fajar. Dan kalau kita ingin menjadi kopi specialty ini dorong mulai dari hulu dan ke hilirnya, minimal kita punya penangkar benih untuk kopi-kopi specialty ini sehingga memang dari competitiveness kita punya unggul kita di sini. Nah ini jadi tantangan kita Pak. Saya kira itu Pak. Dan program-program lanjutan seperti perluasan lahan, pengadaan bibit unggul, pembinaan dan pelatihan kepada barista. Masuk 2023 kita. Iya, kita target 50.000 setiap tahun untuk tos. Mudah-mudahan tepuk tangan dulu untuk narasumber yang berbahagia kita. Mantap. Kita akhiri dengan pantun. Pagi tanpa kopi Halimah, serasa sayur tak bergaram. Sampai di sini dulu kita ya. Sampai jumpa karena sudah malam. Demikianlah kopi pahit Hidayat. Tanpa gula kehidupan tak selalu pahit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.